Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mendemonstrasikan dan uji kasus dari kelompok kami, yaitu uji kasus dari aplikasi KAI Akses. Dimulai dari Samuel Christopher, silakan. Oke, kali ini saya akan mencoba test case, 3 test case dari aplikasi KAI Akses ini ya. Nah, jadi test case yang pertama yaitu untuk menguji batas bawah yang invalid. Nah, jadi batas bawah yang invalid ini adalah dengan posisi awal default counter dewasa yaitu 1, kemudian mengetuk tombol minus pada kolom penumpang dewasa dan data inputnya ada angka 0. Kemudian untuk test case kedua itu adalah untuk menguji batas bawah yang valid. Nah, jadi di sini pengguna ini berada di halaman pencarian tiket dan membiarkan angkanya berada di nilai minimal atau 1. Lalu mengklik tombol cari tiket dengan input data adalah angka 1. Nah, kemudian yang test case ketiga yaitu untuk menguji batas atas yang valid. Nah, jadi untuk kondisinya ini pengguna berada di halaman pencarian tiket. Nah, dengan langkahnya itu mengklik tombol tambah berturut-turut sampai batas maksimal kuota kelompok, yaitu input datanya adalah angka 4. Oke, kali ini saya akan langsung mendemonstrasikannya. Ini saya contohkan di antar kota. Dan kita klik yang pilih penumpang. Nah, ini untuk test case pertama ini adalah angka 1. Nah, jadi tombol minusnya ini tidak bisa dipencet. Jadi ini yang mentok di angka 1 saja. Nah, kemudian jadi ini pas ya. Kemudian untuk test case kedua itu menguji batas bawah yang valid. Nah, ini 1 ini kita bisa ditambah jadi 2 dan 3. Oke. Nah, berarti kita simpan ini. Berarti ini sudah pas ya. Kemudian yang test case yang ketiga ini adalah batas maksimalnya yaitu 4. Nah, di sini bisa dilihat untuk tombolnya ini tidak bisa dipencet lagi ya, tidak bisa masuk ke angka 5. Jadi ini juga sudah pas. Diklik simpan. Oke. Sekian dan terima kasih. Baik, pada uji kasus selanjutnya, di sini saya akan menguji kasus TCKI05, yakni uji partisi 2, yakni input valid setara kuota dewasa. Jadi di sini pada kondisi awal kolom dewasanya itu berisi 1. Langsung saja kita cek di sini. Nah, di sini pada kondisi awal kolom dewasa penumpangnya sudah terisi 1. Nah, di sini saya akan menambahkan data masukan input berjumlah 1 penumpang bayi. Nah, setelah ditambahkan 1 penumpang bayi, tombol tambah atau tombol plus di kolom bayi itu menjadi abu-abu, yang berarti sistem menolak atau menahan user agar tidak menambah data penumpang bayi lagi. Nah, dari tampilan ini sudah terlihat bahwa penumpang dewasa berjumlah 1 dan kemudian bayi berjumlah 1. Nah, input ini sukses, jadi sistem dia rasionya aman atau bilang 1:1, yang mana user berhasil menambahkan apabila diklik simpan, dia bakal berhasil menyimpan dengan penumpang dewasa 1 dan penumpang bayi 1, yang menunjukkan bahwa rasionya aman, yakni 1 penumpang dewasa dan 1 penumpang bayi. Jadi di sini statusnya pass atau sukses. Nah, kemudian di sini saya akan menguji kasus TCKI06, yakni uji partisi 3, yang mana inputnya invalid apabila melebihi kuota dewasa. Jadi pada kondisi awal
penumpang dewasa tuh masih berjumlah 1 seperti di awal tadi. Nah, namun di sini saya akan menambahkan data bayi atau penumpang bayi itu berjumlah 2. Nah, namun karena di sini sistemnya dia menolak atau apa namanya, menahan penambahan bayi pada angka 1 atau dia tidak bisa menambah data kedua atau melebihi penumpang dewasa, jadi sistem otomatis memblokir penambahan angka bayi kedua. Jadi dia akan membuat tombol plus menjadi abu-abu sehingga dia istilahnya kayak memberitahu bahwa jumlah penumpang bayi tidak boleh melebihi penumpang dewasa begitu. Jadi untuk kondisi ini statusnya bisa dibilang PAS atau sukses. Sekian uji coba dari bagian saya. Oke, baik. Selanjutnya fitur yang akan diuji adalah fitur pilih kursi. Di sini akan ada 3 skenario pengujian, yaitu memilih kursi kosong, memilih kursi yang sudah dipilih penumpang, dan memilih kursi yang telah dipilih. Oke, langsung saya demokan. Nah, di sini dapat kita lihat yang abu-abu menunjukkan bahwa itu telah dipilih oleh penumpang lain, dan juga yang warna pink karena berhubung saya di sini adalah wanita, jadi saya bisa melihat kursi mana saja yang diduduki oleh wanita. Nah, skenario yang kedua yaitu skenario yang pertama adalah memilih kursi yang available atau kotak-kotak yang kosong ini. Kemudian skenario yang kedua adalah memilih kotak yang berwarna abu-abu, dan yang skenario yang ketiga adalah memilih kotak yang dipilih sendiri. Nah, test case yang pertama yaitu memilih kursi yang available. Nah, di sini tadi ketika saya masuk ke pilih kursi, dari pihak KAI-nya langsung mengisikan secara otomatis kursi yang paling di atas, kursi kosong yang paling urutannya paling atas gitu. Nah, ketika saya memilih yang kursi kosong lainnya itu berhasil. Nah, tapi ketika saya memilih pada skenario pengujian ketiga, ketika memilih kursi saya sendiri itu tidak bisa. File. Nah, kemudian ketika saya memilih kursi yang telah dipilih orang lain juga tidak bisa, dimana UI di sini tidak merespon gitu. Nah, sama dengan ketika saya memilih diri sendiri. Jadi pengujian pada skenario 1 memilih kursi kosong itu berhasil. Pengujian pada skenario 2 memilih kursi yang dipilih orang lain itu tidak berhasil, dan pengujian memilih kursi sendiri itu juga tidak berhasil, yang artinya ada 2 skenario pas dan 1 skenario fail. Terima kasih.